Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aspek internal konsumen dalam perilaku konsumen terhadap pembelian produk organik. Sebelumnya, perkenalkan saya Hoirun Nisa, NIM 009, dan teman saya Atala Adeliana Alfaini, NIM 051, dan Nova Dwi Febriana, NIM 060. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Perilaku konsumen adalah aktivitas dan persepsi ketika suatu individu berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan hingga tahap evaluasi produk ataupun jasa. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal merupakan aspek yang berasal dari dalam diri konsumen dan dipengaruhi oleh faktor internal seperti psikologis dan pribadi. Aspek internal dapat dilihat dari segi kognisi seperti persepsi dan motivasi, serta afeksi seperti sikap, di mana aspek tersebut pengaplikasiannya berbeda baik dari segi atribut ataupun analisis yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu mengenai persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memilih dan menginterpretasikan stimulus yang ada ke dalam bentuk arti ataupun gambar. Persepsi juga dapat diartikan sebagai tanggapan ataupun penerimaan secara langsung dari proses seseorang untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan panca indera, di mana setiap orang berbeda-beda dalam menilai barang. Beberapa contoh persepsi dapat dilihat dari beberapa atribut seperti harga dan rasa. Teori motivasi. Motivasi konsumen merupakan suatu keadaan dalam pribadi yang mendorong keinginan individu tersebut untuk melakukan kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Teori motivasi dari Sigmund Freud menyatakan bahwa kekuatan psikologis yang sebenarnya dapat membentuk perilaku pembeli sebagian besar berasal dari alam bawah sadar. Pada teori ini, para produsen perlu berusaha mencegah hal yang tidak disukai konsumen sehingga memicu ketidakpuasan konsumen. Teori sikap. Sikap merupakan tanggapan perasaan konsumen yang bisa berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap objek tertentu. Aspek sikap dalam perilaku konsumen menjadi bagian dari aspek internal secara afeksi, di mana sikap konsumen berkaitan dengan kepercayaan dan perilaku. Terbentuknya sikap konsumen akan membentuk niat konsumen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, di mana aspek sikap terdiri dari sikap positif dan sikap negatif. Sikap yang positif akan menghasilkan pembelian dari konsumen yang bersangkutan, serta rekomendasi kepada calon konsumen baru, dan sebaliknya. Selanjutnya mengenai artikel persepsi dengan judul minat beli konsumen terhadap sayuran organik pada pasar tradisional ditinjau dari persepsi harga dan sikap konsumen, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda diketahui bahwa harga memiliki nilai sebesar 25,4%, yang artinya apabila harga mengalami peningkatan maka konsumen dalam membeli sayuran juga akan meningkat. Hasil uji simultan pada persepsi harga memiliki nilai F hitung sebesar 13,410 yang lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikan 0,0 yang lebih besar daripada 0,5, sehingga harga memiliki nilai yang positif dan signifikan. Kemudian hasil uji parsial juga menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 1,678 lebih besar dari T tabel, sehingga persepsi harga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembelian sayuran organik. Selanjutnya artikel internasional persepsi dengan judul Persepsi Konsumen terhadap Produk Organik Studi Kasus di Kota Mesur, yang menyatakan bahwa perilaku konsumen memiliki peranan utama di dalam pasar. Untuk hasil penelitian diketahui bahwa sekitar 76% para responden membeli produk organik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga, kualitas, dan kesegaran. Selain itu, sekitar 69% para responden berpendapat bahwa produk organik lebih mahal dibandingkan dengan produk non-organik. Dan sekitar 59% para responden tidak dapat membeli produk organik karena ketersediaan produk organik yang tidak teratur. Namun meskipun produk organik lebih mahal, tidak sedikit para konsumen yang membeli produk organik tersebut. Selanjutnya adalah studi kasus mengenai aspek motivasi. Yang pertama, artikel nasional yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli sayuran organik. Data di lapangan menunjukkan bahwa responden yang memilih untuk membeli sayur organik memiliki jumlah skor yang lebih tinggi daripada responden yang membeli sayuran non-organik. Menurut konsumen sayuran non-organik, semua orang ingin meningkatkan kesehatan dengan asupan gizi yang cukup, terutama pada sayuran. Namun, kandungan nutrisi yang lebih banyak, rasa yang lebih enak, renyah, dan berserat menjadi alasan para konsumen
lebih memilih membeli sayuran organik, meskipun tampilannya tidak secantik sayuran non-organik. Konsumen sayuran organik memilih lokasi penjualan yang sudah menjadi langganan mereka karena telah dipercaya kualitasnya. Selanjutnya, artikel internasional dengan judul Motivasi Konsumen dalam Pembelian Makanan Organik Berdasarkan Gaya Hidup. Motivasi konsumen dalam membeli produk organik dapat dinilai melalui atribut kepedulian terhadap gizi, kesehatan keluarga, tidak mengandung zat berbahaya, kandungan zat besi alami, harga, ketersediaan, serta kepedulian terhadap makanan organik. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel harga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pembelian terhadap makanan organik. Diketahui pula bahwa konsumsi makanan organik memiliki hubungan yang signifikan dengan lingkungan, individu, dan kesehatan masyarakat. Motivasi pembelian makanan organik juga tercermin dari jenis makanan yang dikonsumsi. Pembelian makanan seperti daging dan kentang lebih banyak dilakukan oleh orang yang memiliki pendidikan lebih rendah. Sedangkan sayuran segar, madu, dan telur lebih disukai oleh orang dengan pendidikan dan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Erna Pujiastuti dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Analisis Sikap Konsumen Pasar Swalayan Terhadap Sayuran Organik, merupakan salah satu contoh pengaplikasian aspek sikap bagi perilaku konsumen dalam suatu penelitian, di mana atribut yang digunakan terdiri dari kualitas, kesegaran, kebersihan, daya tahan, dan harga sayuran organik. Analisis sikap ini diukur dengan menggunakan model multi-atribut Fishbane, di mana berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa atribut kualitas sayuran memiliki nilai sikap tertinggi yaitu 3,42 dan disusul oleh atribut lainnya yaitu kesegaran, kebersihan, daya tahan, dan atribut harga. Sikap konsumen terhadap keseluruhan atribut ini dianggap memiliki kategori sangat positif, serta atribut harga dinilai tidak menjadi suatu masalah atau tidak diperhatikan oleh konsumen karena didukung oleh atribut fisik sayuran yang telah dianggap sangat baik. Berikutnya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Christopher dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan judul Sikap Konsumen Terhadap Pembelian Produk Organik di Cina, yang merupakan salah satu contoh pengaplikasian penelitian di luar negeri atau jurnal internasional. Nah, atribut yang digunakan terdiri dari harga, manfaat kesehatan, manfaat lingkungan, kenyamanan, label, perhatian kesehatan, kepedulian etis, kepedulian lingkungan, gaya hidup, dan keamanan pangan. Alat analisis yang digunakan merupakan model regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor apa yang paling berpengaruh terhadap sikap konsumen, dan didapatkan hasil bahwa faktor utama yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian produk organik ini adalah kesadaran dan kesehatan yang diikuti dengan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, pembeli produk organik mengungkapkan bahwa ketersediaan dan kenyamanan dianggap sebagai atribut terpenting dibandingkan dengan atribut harga. Karena harga bukanlah faktor utama yang mempengaruhi pada konsumen maupun non-konsumen dari produk organik di Cina. Berdasarkan beberapa penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa aspek persepsi, motivasi, dan sikap merupakan bagian dari aspek internal dalam perilaku konsumen yang memiliki pengaplikasian berbeda pada setiap penelitian, baik dari segi atribut maupun metode analisis yang digunakan. Ketiga aspek ini penting dan dianalisis oleh pemasar untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen dalam membeli produknya agar menciptakan loyalitas konsumen. Demikian yang dapat kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.